Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Afla Deborah Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Stephen dan Palitin. Hai, perkenalkan nama saya Aprilia Gabriela Tiku. Audio Jungle. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Pada umumnya, senyawa ini terdapat dalam minyak bumi. Senyawa ini terdiri atas 3 jenis, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang alkana. Apa sih itu alkana? Alkana merupakan hidrokarbon rantai tunggal dan hidrokarbon jenuh atau tersaturasi yang sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Alkana termasuk senyawa yang tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik lain yang memiliki gugus fungsional. Banyak senyawa organik bereaksi dengan asam kuat basa, zat pengoksidasi dan zat pereduksi, namun pada umumnya alkana tidak bereaksi dengan pereaksi ini karena sifatnya yang kurang reaktif. Oleh karena itu, alkana sering disebut dengan parafin. Dalam bahasa Latin, parum affinis artinya afinitas kecil sekali. Rumus hidrokarbon ini adalah CnH2n plus 2. Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama pada bahan bakar fosil dan ditemukan dalam bentuk rantai lurus maupun Selanjutnya, sifat alkana. Sifat-sifat alkana memiliki sifat fisis dan kimia. Sifat fisis alkana yang pertama titik didih, yang kedua titik beku, yang ketiga elektronegativitas, yang keempat kelarutan, yang kelima densitas. Adapun sifat-sifat kimia alkana, yang pertama reaksi pembakaran. Pada temperatur yang tinggi, alkana mudah sekali terbakar dengan keberadaan oksigen di udara. Reaksi pembakaran ini menghasilkan CO2 dan H2O. Bentuk umum reaksinya ialah CnH2n-2 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksi ini dapat berlangsung spontan dan menyebabkan ledakan seperti kasus meledaknya tabung LPG di rumah-rumah. Adapun reaksi kedua itu reaksi halogenasi. Contoh persamaan reaksi halogenasi yang umum ialah CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Adapun reaksi nitrasi. Nitrasi alkana dilakukan dengan mereaksikan alkana dengan asam nitrat HNO3 pada bentuk uap dan temperatur tinggi 425 derajat. Berikut ini persamaan reaksi kimianya. CH3 CH2 CH3 plus NH3 menjadi CH3 CHNO3 CH3 plus CH3 CH2 CH2 NH3. Tata nama senyawa alkana yaitu 1. Tentukan rantai terpanjang yang sebagai rantai utama, di mana rantai utama senyawa alkana ini diberikan akhiran min NaA. Yang kedua, lakukan penomoran. Nomor dimulai dari ujung, yaitu dekat cabang atau gugus alkali. Yang ketiga, urutan cabang berdasarkan abjad. Adapun gugus cabang CH3 sama dengan metil, CH2H5 etil, CH3H7 sama dengan propil, dan seterusnya. Yang keempat, tuliskan nomor cabang lalu diikuti dengan nama gugus cabang alkali dan diikuti nama rantai utama. Jika gugus cabang lebih dari 1, maka nama alkali diberi imbuhan depan. 2 sama dengan di, 3 sama dengan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas reaksi pada alkana. Adapun reaksi pada alkana sebagai berikut, yaitu yang pertama reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi terjadi pergantian atau pertukaran suatu atom atau gugus atom oleh atom atau gugus lain. Contohnya yaitu seperti di atas ini. Yaitu reaksi yang kedua, yaitu reaksi oksidasi. Alkana suka
oksidasi oleh oksidator lemah atau agak kuat seperti KMNO4, tetapi mudah dioksidasi oleh oksigen dari udara bila dibakar. Alkana terbakar dalam keadaan oksigen berlebihan dan reaksi ini menghasilkan sejumlah kalori eksoteren seperti reaksi pada atas ini. Reaksi yang ketiga yaitu halogenasi. Reaksi dari alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkali halida. Reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Reaksi yang keempat yaitu sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi antara suatu senyawa dengan asam sulfat. Reaksi antara alkana dengan asam sulfat berasap atau oleum menghasilkan asam alkana sulfonat. Dalam reaksi terjadi pergantian atau suatu atom H oleh gugus min SO3H, yaitu reaksi kelima yaitu reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi analog dengan sulfonasi berjalan dengan mudah jika terdapat karbon tertier. Jika alkananya rantai lurus, reaksinya sangat lambat. Reaksi yang keenam yaitu reaksi pirolisis. Proses pirolisis atau cracking adalah proses pemecahan alkana dengan jalan pemanasan pada temperatur tinggi sekitar 10.000 Celcius tanpa oksigen. Akan dihasilkan alkana dengan rantai karbon lebih pendek. Pelarut. Berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum ether dan nafta digunakan sebagai pelarut dalam industri atau pencucian kering atau dry cleaning. Sumber hidrogen. Gas alam dan gas petroleum merupakan sumber hidrogen dalam industri, misalnya industri amonia dan pupuk. Bahan baku untuk senyawa organik lain, minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku utama untuk sintesis berbagai senyawa organik seperti alkohol, asam cuka, dan lain-lain. Bahan bakar, misalnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. Yang kedua yaitu pelumas. Pelumas adalah alkuna suhu tinggi atau jumlah atom karbon tiap molekulnya cukup besar, misalnya C18H38. Bahan baku industri. Berbagai produk industri seperti plastik, deterjen, karet, sintetis, minyak rambut, dan obat gosok dibuat dari minyak bumi dan gas alam. Industri yang mengelola minyak bumi dan gas alam ini disebut industri petrokimia atau biasa disebut petroleum yang artinya minyak bumi.